Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ayy Muhammad Sirojudin, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 7 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Baik Bapak Guru Ibu hebat, pada modul 1.1, kita telah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian modul 1.2 kita telah mempelajari dan memahami tentang nilai dan peran guru penggerak. Sementara di modul 1.3 adalah tentang visi guru penggerak. Lalu apa koneksi antar materi modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ini? Kita kenal dengan slogan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Slogan yang pertama adalah tergerak. Seseorang akan merasa tergerak jika dia memahami situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Untuk itu, maka dalam modul 1.1 itu adalah upaya agar guru tergerak untuk melakukan sebuah perubahan dengan cara diberi pemahaman tentang salah satu kerangka pemikiran berkaitan dengan pendidikan. Dalam hal ini adalah mempelajari, menelaah, dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita diperkenalkan tentang asas-asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta tentang bagaimana pentingnya menerapkan karakter terhadap peserta didik dalam dunia pendidikan. Lalu setelah kita tergerak untuk melakukan perubahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, masuk ke modul 1.2, yaitu kita mempelajari nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Konsep sebuah pendidikan yang bagus, yang bermakna, tidak akan ada efek positif jika tidak dilakukan dengan aksi nyata. Maka pada modul 1.2 ini kita diberi pemahaman tentang bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, bagaimana menggerakkan manusia menuntun kodratnya. Dan itu harus dimulai dari kita sebagai guru penggerak dengan menanamkan nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Ada 5 nilai dalam bergerak menuju ke arah perubahan. Yang pertama, bahwa guru penggerak harus senantiasa berpihak kepada kepentingan murid. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, murid menjadi fokus utama seorang pendidik. Yang kedua, mandiri, bahwa guru tidak harus merasa cukup dengan apa yang dia punyai sekarang ini. Artinya, bahwa dengan mandiri ini guru harus senantiasa belajar sepanjang hayat, harus terdorong dalam dirinya bahwa dia akan terus mengembangkan kompetensi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, reflektif, yaitu memiliki daya saing dan memaknai setiap peristiwa yang terjadi di lingkungannya itu secara positif. Yang keempat, kolaboratif, yang berarti bahwa ketika kita bergerak menuju arah perubahan, bahwa kita tidak bisa berjalan secara sendiri. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak dan berbagai komponen, berbagai komunitas agar perubahan tersebut bisa terjadi. Yang kelima adalah nilai inovatif dalam diri guru penggerak. Ketika dia bergerak, harus senantiasa mampu memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, jeli melihat peluang, sehingga perubahan tersebut secara tahap demi tahap bisa terkondisikan atau terlihat. Itu adalah 5 nilai yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak ketika dia bergerak. Nah, 4 kategori kompetensi yang merupakan peran dari sebuah guru penggerak itu diantaranya adalah dia harus mampu mengembangkan diri dan orang lain. 2,
dia harus mampu memimpin pembelajaran. Ketiga, dia mampu memimpin manajemen sekolah. Dan keempat, mampu memimpin pengembangan sekolah. Ini adalah langkah kedua ketika guru penggerak mau bergerak. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembelajaran di modul 1.1 dengan memahami filosofi pendidikan dan 1.2 dengan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, maka di modul 1.3 ini kita disuguhi dengan materi visi guru penggerak, di mana dalam materi ini kita dituntut untuk bisa menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita untuk melakukan sebuah transformasi dalam dunia pendidikan. Untuk dapat menggerakkan, kita sebagai guru penggerak mesti memiliki visi yang positif, yaitu visi yang didasarkan pada paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif sendiri merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif, berbasis kekuatan-kekuatan yang dilakukan dalam suasana positif dan apresiatif. Kita mengambil peran sebagai pemimpin perubahan yang bertugas untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang dimiliki organisasi dengan cara agar kelemahan suatu sistem tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik. Dengan manajemen bagjanya, kita diharuskan untuk bisa mentransformasi dunia pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, setelah kita mendengar uraian di atas, tibalah pada sebuah kesimpulan. Apa korelasi dari modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3? Pada dasarnya, ketiga modul yang kita pelajari di atas itu adalah landasan kita untuk mewujudkan sebuah cita-cita nasional dalam dunia pendidikan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di mana untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya kita harus tergerak terlebih dahulu untuk melakukan perubahan. Rasa tergerak akan muncul ketika kita tahu dan memahami konsep dan filosofi pendidikan yang kita pelajari di modul 1.1. Dan ini tidak cukup dengan memahami konsep. Konsep itu hanya akan bermanfaat ketika kita aplikasikan atau kita terapkan dalam aksi nyata. Yaitu kita pelajari di modul 1.2, di mana modul 1.2 ini adalah internalisasi dari filosofi pendidikan. Dengan menanamkan nilai-nilai universal dalam diri seorang guru penggerak, dan selalu mengambil peran untuk melakukan transformasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, nilai-nilai universal tersebut yang kita pelajari dalam modul 1.2 ini itu harus bisa menggerakkan lingkungan, menggerakkan komunitas pembelajaran kita, yaitu dengan cara menyusun sebuah visi. Dan visi ini akan menjadi penuntun bagi kita untuk melakukan perubahan positif. Dan dalam melakukan perubahan positif ini, kita harus didasarkan pada paradigma inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini merupakan sebuah manajemen perubahan yang kolaboratif, yang menekankan terhadap kekuatan-kekuatan untuk mewujudkan sebuah tujuan. Nah, inquiry apresiatif ini menjadi penting bagi seorang guru penggerak dalam membuat sebuah perubahan. Itulah korelasi antar materi yang saya pahami dari modul 1.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.